dimulai. Adik-adik sekolah minggu, kita mau memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi lagu I Love You Jesus sambil bangkit berdiri ya. Kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Engkau sungguh luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami Tuhan napas kehidupan dan kesehatan hingga pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami berkumpul di sini Tuhan untuk memulai ibadah. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, bagi teman-teman kami yang belum dapat hadir, jikalau mereka malas Tuhan, kiranya Engkau ketuk pintu hatinya, agar di minggu yang akan datang kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Jikalau mereka dalam keadaan sakit Tuhan Yesus, Kau berkati obat yang mereka makan Tuhan, semoga menjadi kesembuhan, dan mereka dapat beraktivitas dan bisa berkumpul dengan kami di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Semoga Tuhan cepat berlalu, kiranya Engkau yang memberkati kami pribadi lepas pribadi, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ibadah ini dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian kembali. Kasih, sambil kita berdiri, kita ikuti gerakan guru sekolah minggu ya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu
minggu tetap beribadah di rumah masing-masing ya, dengan panduan YouTube dari gereja. Yang kedua, jika adik-adik keluar rumah, jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dan yang ketiga, adik-adik sekolah minggu tetap setia berdoa agar pandemi ini bisa berakhir di dunia ini. Itu saja, shalom. Kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita angkat lagu pujian Setia-Setialah. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan yang masih menemani kami. 1 minggu telah kami lalui dengan penuh sukacita. Tuhan kembali hantarkan kami, anak-anakmu sekolah minggu HKBP Shalom, untuk dapat melakukan ibadah di tempat kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Buka hati, jiwa, dan pikiran kami Tuhan, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan kami pahami dan kami lakukan di dalam aktivitas kami sehari-hari. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tentu Alkitabnya sudah dipersiapkan kan? Karena sekarang kan kita nih ibadah nih. Nah, abang mau ngajak kita semua buka Alkitabnya dari kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 sampai ke-36. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 sampai ke-36. Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakannya kepada siapapun
yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di acara Ayo Bergembira. Komik Yesus kali ini kita akan menyaksikan kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, untuk itu mari kita saksikan kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas sebuah bukit yang tinggi. Mereka naik, dan terus naik ke puncak bukit yang tinggi itu. Dan di sana, di atas puncak bukit yang tinggi itu, mereka berdoa. Pada waktu Yesus berdoa, wajahnya mulai bersinar. Mukanya menjadi terang seperti matahari. Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat wajah Yesus bersinar. Pakaiannya pun mulai bersinar pula. Pakaiannya menjadi putih seperti salju yang mengkilat. Cahaya kemuliaan dari surga yang membuat wajah dan pakaian Yesus bersinar. Petrus, Yakobus, dan Yohanes hampir-hampir tidak sanggup memandang cahaya kemuliaan yang menyilaukan itu. Lalu mereka melihat dua orang lagi di atas bukit. Kedua orang itu bersama Yesus. Mereka berbicara dengan Yesus. Cahaya kemuliaan dari surga juga menyinari mereka. Kedua orang itu ialah Musa dan Elia. Dahulu Allah mengangkat Musa dan Elia ke surga. Petrus berkata, "Ya Tuhan, perkenankanlah kami mendirikan 3 buah kemah. 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi pada saat itu juga awan yang menyilaukan turun ke atas bukit. Awan turun ke atas kepala mereka dan menyelubungi mereka semua. Sebuah suara terdengar dari awan itu. "Itulah suara Allah," kata suara itu. "Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia." Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketakutan di bawah awan. Dan mereka takut ketika mereka mendengarkan suara Allah. Mereka rubuh. Mereka menyembunyikan wajah mereka dengan tangan mereka. Setelah beberapa saat, Yesus datang menjamah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kata Yesus, "Janganlah takut." Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengangkat kepala, dan mereka melihat Yesus. Ia sendirian. Musa dan Elia sudah pergi. Sinar kemuliaan dari surga sudah lenyap. Mereka sendirian bersama Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes memikirkan hal-hal ajaib telah mereka saksikan di atas bukit. Mereka telah melihat Musa dan Elia, dan mereka telah mendengarkan suara Allah. Adik-adik yang abang kasihi di dalam Yesus Kristus, coba adik-adik sebutkan siapa Yesus itu kira-kira. Menurut adik-adik, siapa Yesus itu kira-kira? Tentu yang pertama, Yesus itu adalah Tuhan kita, kan? Yang kedua, Yesus itu adalah anak Allah. Kemudian Yesus itu adalah Mesias, dan Yesus itu juga adalah juru selamat bagi kita manusia, tentunya, bukan? Nah, wah, ternyata Yesus itu sungguh luar biasa, bukan? Yang bagi kita
Mungkin kita bisa membayangkan bagaimana jika Yesus itu tidak ada. Bagaimana jika Yesus itu hanya sebatas cerita. Bagaimana jika orang berbicara tentang Yesus itu hanya sekedar mengada-ada, adik-adik? Tentu mungkin banyak akan kekacauan yang akan terjadi di dunia ini. Kemudian ragam bentuk pertengkaran, perkelahian mungkin bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bahkan mungkin bisa saja kita telah mati akibat dosa dan kesalahan yang kita buat selama ini. Tapi dengan adanya Yesus yang menebus kita, tentu kita masih beroleh kehidupan hingga saat ini. Abang ada cerita nih adik-adik. Di sebuah tempat yang jauh ke dalam sekali. Bisa dibilang pelosok-pelosok lah, nggak terjangkau GPS lah. Nah, di situ terdapat suatu desa yang masih memiliki tahap kehidupan yang tradisional. Masih masyarakat di sana mayoritas bekerja sebagai petani, ada nelayan, dan ada juga yang sebagai pemburu hewan ternak. Nah, masyarakat di desa itu sulit untuk berkembang. Mengapa demikian? Karena memang tingkat pengetahuan dalam hal pendidikan bersekolah mereka tidak dapatkan yang sebagaimana mestinya hak yang harus mereka dapatkan. Sehingga keturunan-keturunan mereka, anak-anak mereka bukan banyak sih, bahkan semua tidak dapat membaca dan menulis. Di suatu waktu ada seorang petualang atau pemburu yang berada di dekat atau di sekitar daerah perdesaan mereka. Tanpa disengaja, pemburu itu kebetulan pas tersesat dan dia melihat ada sebuah perkampungan atau perdesaan yang cukup unik dengan pola kehidupan masih zaman dahulu, masih belum modern sebagaimana tempat tinggal di daerah petualang tersebut. Nah, dia mengamati perkampungan tersebut, ditelitinya, diperhatikannya apa yang dikerjakan masyarakat tersebut, bagaimana cara masyarakat tersebut bertahan hidup, dan apa yang dilakukan masyarakat tersebut dalam kegiatan aktivitasnya sehari-hari. Nah, tapi di satu sisi dia menemukan suatu hal yang sangat memprihatinkan, karena dia melihat anak-anak di daerah tersebut sungguh memilukan karena mereka tidak dapat mengenyam pendidikan. Bahkan tenaga pengajar pun tidak ada seorang pun yang ada di kampung itu, sehingga mengakibatkan anak-anak di perkampungan itu tidak dapat membaca, tidak dapat menulis, tidak dapat menggambar, dan itu membuat rasa motivasi terhadap sang pemburu tadi atau sang petualang tadi untuk melakukan suatu niat yang baik, yaitu muncullah niat untuk mau mengajarkan. Dia mau berkorban untuk menjadi tenaga pengajar, untuk mengajari anak-anak di perkampungan tadi. Dia mulai mengajari dengan belajar membaca A, B, dan C, mulai dikenal anak-anak di perkampungan tersebut. Seiring waktu berjalan, anak-anak di perdesaan atau perkampungan tadi sudah dapat membaca dan sudah dapat juga menulis, sehingga kehidupan bisa semakin membaik ke depannya. Dengan demikian tentu warga-warga di perdesaan tersebut merasa senang, bukan? Karena anak-anak mereka sudah dapat membaca, menulis, sama seperti anak-anak yang berada di perkotaan. Tentu dari kesenangan hati warga tersebut, mereka memberi suatu hadiah, semacam hadiah lah kita sebut, atau semacam penghargaan kepada sang petualang tersebut. Hadiah yang berupa apa ya bang? Nah,
hadiahnya itu memang gak bersifat material, gak bersifat uang, gak bersifat barang, gak bersifat handphone, gak bersifat duniawi lah. Hadiah yang diberikan yaitu adalah sebuah pengabdian kepada seorang pemburu tadi, pengabdian yang berupa namanya diabadikan menjadi sebuah nama di kampung tersebut, agar jasanya, agar kebaikannya selalu dikenang masyarakat perdesaan tersebut secara turun-temurun ke depan hari. Wah, sungguh luar biasa ya pengabdian yang diberikan. Nah, begitulah dengan kisah Yesus dalam cerita kita minggu ini adik-adik. Di atas gunung, Yesus meyakinkan murid-muridnya dengan cara sangat mengejutkan, yaitu wajah dan pakaian Yesus berubah tiba-tiba, seolah-olah muncul sinar, kayak kita bilanglah percikan-percikan ilahi, percikan-percikan putih tulus terlihat dalam wajah dan pakaian Yesus. Sejak saat itu, murid-murid berani bersaksi dan memberitakan ke seluruh dunia untuk tetap memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, Yesus telah menebus kita. Mari kita harus memuliakan Dia di tengah-tengah kehidupan kita. Bayangkan seperti yang kita ucapkan pertama tadi, bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita. Yesus itu anak Allah. Yesus itu juru selamat. Yesus itu adalah Mesias. Wow, suatu karya yang luar biasa yang mengajak kita untuk terus memuliakan nama Tuhan, memuliakan nama Yesus dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang menjadi kunci dari firman Tuhan pada saat ini, Abang punya satu pertanyaan, yaitu bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Menurut adik-adik, bagaimana cara kita untuk memuliakan nama Tuhan? Mungkin banyak jawaban yang muncul dalam pikiran kita masing-masing. Mungkin ada yang bilang dengan cara berdoa bang, dengan cara membantu teman, dengan cara mematuhi orang tua, menyayangi keluarga, dan lain sebagainya. Tentu menjadi anak-anak yang setia kepada Yesus juga merupakan salah satu jawaban dari pertanyaan kita tadi adik-adik. Yang paling utama, kita harus turut menjadi saksi dalam keadaan gereja kita HKBP melalui berbagai pelayanan kita, melalui berbagai tindakan kita dalam melayani di gereja kita HKBP. Karena melalui gereja kita dapat mewartakan kepada seluruh manusia bahwa Yesus adalah juru selamat kita, Yesus adalah Tuhan kita, Yesus adalah Mesias yang kita nantikan. Maka dari itu kita layak untuk memuliakan nama Tuhan. Satu hal utama yang lainnya yang patut kita syukuri atas kemuliaan Yesus Kristus sungguh nyata menjadi kepada kita gereja HKBP. 150 tahun sudah Tuhan menyertai gerejanya. Tuhan menyertai gereja kita HKBP mulai dari tahun 1861 sampai ke tahun ini 2020. 159 tahun umur gereja kita. Mari adik-adik sekolah minggu kita tetap setia melayani Tuhan, beribadah kepadanya di tengah-tengah gereja kita demi menyaksikan kemuliaan nama Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami, kepada Engkau Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, yang menjadi Mesias bagi kami, dan menjadi anak Allah bagi kami, yang selalu menyertai kami di dalam segala aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami
untuk tetap mampu memuliakan nama-Mu di segala keadaan yang kami hadapi, terlebih di aktivitas kami sehari-hari. Mampukan kami melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu dapat bekerja dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan secara khusus kepada gereja kami HKBP yang Tuhan berkati hingga saat ini, di mana telah berumur 159 tahun pada tanggal 7 Oktober kemarin. Kiranya Tuhan tetap senantiasa menaungi gereja-Mu. Tuhan tetap setia menjadi kepala gereja kami, agar kami jemaat Tuhan selalu dalam tuntunan-Mu, dalam pemberkatan Tuhan di segala kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan kepada gereja kami HKBP Shalom Jambi, tetapi dalam proses pembangunan kami serahkan kepada tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bantu kami, Tuhan bantu Parhalado dan jemaat untuk mensukseskan pembangunan ini demi kemuliaan nama Tuhan, dan segala program yang telah direncanakan dan segala program yang telah ditetapkan. Berkati Amang Pendeta, Inang Diakonis dan seluruh Parhalado untuk melakukan yang terbaik bagi pelayanan di tengah-tengah gereja. Kami juga berdoa Tuhan kepada teman-teman kami yang berada dalam keadaan kurang sehat ataupun sedang sakit. Tuhan berkati obat yang mereka konsumsi. Tuhan berkati orang-orang yang merawat mereka agar mereka cepat kembali pulih dan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di setiap aktivitasnya. Kami juga berdoa Tuhan kepada pergumulan bangsa kami, kepada pergumulan wilayah kami, pergumulan provinsi kami, terkhusus pergumulan kami pribadi lepas pribadi di pandemi COVID-19. Sungguh banyak peristiwa yang telah kami dengar, sungguh banyak yang menderita, sungguh banyak yang berkesusahan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu menuntun kami di setiap langkah kaki kami. Tuhan jauhkan itu daripada kami. Kami besar harapan kami, Tuhan selalu menyertai kami dalam aktivitas kami. Kami juga berdoa Tuhan kepada orang tua kami dan sanak saudara kami dimanapun dan kemanapun mereka berada. Sertai langkah kaki mereka, sertai segala pekerjaan mereka dan aktivitas mereka, agar semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampunkan kami atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu ini kita ada membuat sebuah kreativitas ya. Kreativitasnya membuat sebuah video yang berisi tentang kelahiran gereja kita HKBP, karena memperingati 7 Oktober kemarin gereja kita HKBP ulang tahun yang ke-159. Jadi minggu ini kita ada tugas membuat video yang nanti akan di-upload ke guru sekolah minggunya masing-masing, diserahkan ke guru sekolah minggunya masing-masing. Nah, bagaimana Bang contoh kreativitasnya? Membuat video bebas, mau seperti apa metode dan cara adik-adik, bebas mau mengajak siapa, mau mengajak teman, orang tua, abang, kakak, bebas. Yang penting tema utama video itu mencakup ulang tahun gereja kita HKBP yang ke-159. Nah, berikut ini ada contoh yang akan abang dan kakak-kakak guru sekolah minggu sampaikan, mungkin bisa memotivasi, membuka wawasan adik-adik. Seperti ini contohnya. Selamat ulang tahun gerejaku HKBP ke-159. Selamat ulang tahun gerejaku HKBP yang ke-159 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu,
Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan. Kami telah menyelesaikan ibadah kami dan juga kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Berkati kami 1 minggu yang akan datang menjalani segala aktivitas kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan